Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wajar Alfa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video-video yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform yang dapat mengelola pengajaran dan pembelajaran secara online ya, yang membantu siswa atau mahasiswa dan pengajar untuk mengorganisir tugas, kemudian meningkatkan kolaborasi dan menumbuhkan komunikasi yang baik. Nah, jadi tanpa perlu bertatap muka, teman-teman yang pengajar sudah bisa menggunakan Google Classroom ini untuk memberikan materi, kemudian memberikan kuis dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bagaimana cara untuk mengaksesnya? Cara untuk mengaksesnya teman-teman bisa menggunakan Google pribadi dan Google sekolah. Contohnya Google pribadi adalah Google yang bereksistensi @gmail.com, dan contoh email G Suite atau email sekolah itu biasanya ekstensinya sesuai dengan nama sekolah. Misalkan sekolah komputer.ac.id atau sekolah komputer.sca.id. Nah, untuk mengaksesnya dengan dua cara tersebut. Nah, untuk cara yang pertama, cara mengakses menggunakan Google biasa atau Google pribadi itu tidak bisa memiliki fitur yang full. Artinya space yang disediakan itu terbatas cuma sampai 15 GB, sedangkan jika menggunakan Google G Suite itu teman-teman yang pengajar bisa memanfaatkan space yang tidak terbatas di Google for Education atau Google Suite tersebut. Untuk masuk dalam Google Classroom, teman-teman langsung aja login di sini ya, kemudian masuk di Google Classroom-nya. Nah, seperti ini. Kemudian diminta untuk memasukkan akun Gmail. Ini bisa menggunakan akun Gmail pribadi dan akun Gmail sekolah. Kemudian jika sudah, teman-teman akan masuk seperti ini. Nah, ini sudah masuk di Google Classroom. Menunya seperti ini ya, ada kelas, kalender, kemudian setelan. Untuk menambahkan tugas atau menambahkan kelas, tinggal menambahkan angka plus di menu berikut. Kemudian di sini bisa gabung kelas atau buat kelas. Gabung kelas ini ditujukan untuk akses yang digunakan untuk pelajar atau mahasiswa. Untuk pengajar, teman-teman bisa langsung membuat kelas di menu berikut ini. Klik menu buat kelas. Kemudian di sini ada nama atau form yang harus diisi. Di sini adalah nama kelas. Nama kelas di sini bisa menggunakan nama kelas, misalnya MIPA 4, atau bisa langsung menggunakan nama mata kuliah atau nama mata pelajaran, misalnya mata pelajaran keperawatan dasar. Kemudian bagian ini bisa dikosongkan, kemudian ruang juga bisa dikosongkan. Ini opsional ya. Kemudian klik buat. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk memberikan tugas atau memberikan materi, teman-teman bisa masuk di menu tugas kelas. Nah, di sini ada menu forum, tugas kelas, anggota, kemudian nilai. Nah, untuk membuat tugas kelas, klik tugas kelas, kemudian di sini ada pilihan buat. Dan di sini ada tugas, kemudian tugas kuis,
ada pertanyaan, kemudian ada materi. Kemudian ada juga gunakan kembali postingan. Tugas ini berfungsi sebagai jika teman-teman itu ingin memberikan tugas pada siswanya berupa tugas yang seperti esai ya. Jenisnya itu seperti esai. Kemudian untuk tugas kuis, ini tugas kuis itu tugas yang berbentuk multiple choice yang diambil seperti yang ada di Google Form. Kemudian untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang singkat yang tidak memerlukan analisis atau deskripsi yang panjang. Kemudian untuk materi ini teman-teman juga bisa meng-share materi, baik itu materi PPT, kemudian materi video, kemudian juga bisa materi dalam bentuk Office Word dan lain-lain. Untuk itu teman-teman silakan sesuaikan tugas apa yang ingin diberikan. Misalnya saja di sini saya contohkan ya, membuat tugas yang biasa ya, yang deskripsi atau tugas yang paling atas ini. Klik tugas, kemudian memposting sekarang atau merencanakan di awal. Nah, ini oke aja ya. Kemudian tambah judulnya misalkan tugas analisis anatomi seperti aja, tugas analisis anatomi. Kemudian di sini silakan teman-teman memberikan petunjuk yang mungkin ada di kuis ya. Maaf, mungkin yang ada di tugas ya. Petunjuk yang mungkin tugas itu memberikan sebuah petunjuk atau memberikan sebuah langkah-langkah bisa disampaikan di sini. Kemudian jika ada yang ingin dilampirkan, silakan lampirkan, misalkan seperti gambar dan lain-lain, silakan klik tambah di sini ya. Ini adalah bisa diambilkan dari Google Drive, kemudian bisa menggunakan link, bisa menggunakan file, atau bisa menggunakan YouTube. Kemudian setelah selesai ini, saya contohkan saja ya. Nah, setelah itu jika sudah tidak ada yang disetting, langsung saja klik tugaskan. Nah, maka tugas akan muncul pada halaman materi keperawatan dasar. Nah, ini adalah tugasnya. Di 0 diserahkan, 0 diberikan. Kemudian bagaimana cara untuk di sini ya. Ini juga ada pemberitahuan di halaman dashboard awal ya, halaman berandanya. Nah, kemudian bagaimana pelajar atau mahasiswa itu dapat mengikuti kelas ini? Di sini ada kode kelas. Kode kelas di sini ini adalah kode yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam kelas keperawatan dasar di sini. Nah, untuk menambahkan anggota itu bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah mengundang dengan kode tersebut, kode yang barusan saya perlihatkan, atau bisa juga menambah siswa atau mahasiswa itu dengan mengundangnya dengan cara menambahkan email. Nah, kalau ini saya rasa akan membutuhkan waktu lama, jadi teman-teman langsung saja gunakan kode tersebut, kode yang ada di sini, yang ada di kelas ini, agar siswa atau mahasiswa itu bisa masuk menggunakan kode tanpa menambahkan satu persatu email yang diberikan. Nah, itu ya. Nah, itu tadi tugas yang deskripsi. Sekarang bagaimana cara membuat tugas yang berupa kuis. Nah, ini adalah tugas yang berupa kuis ya. Nah,
Ini sama seperti yang awalnya, judul diisi, judul misalkan tugas UTS keperawatan medikal. Udah. Kemudian instruksinya diisi, kemudian tinggal menambahkan Google Form. Nah, Google Form di sini harus didesain dulu ya, harus didesain dulu. Kemudian setelah didesain, maka akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada pengimporan nilai. Jika teman-teman itu ingin tepat waktu, teman-teman bisa memberikan tenggat waktu atau batas atau tanggal waktu. Nah, di sini misalkan saja ini tanggal 27 Maret, teman-teman bisa tanggal 26 Maret teman-teman bisa memberikan batas waktu tanggal 27 Maret besok. Nah, kemudian waktu ini bisa diisi atau bisa dikosongin saja. Misalkan ini saya isi ya jam 23.59. Nah, ini batas waktu untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian jika sudah, langsung saja klik tugaskan. Nah, di sini ada 2 tugas ya, tugas yang sudah muncul di sini. Nah, ini ada tugas yang pertama tadi tugas analisis anatomi, kemudian yang ini ada tugas deskripsi, untuk yang ini adalah tugas multiple choice ya, yang diambil dari Google Form yang sudah dibuat sedemikian rupa ya, sesuai kebutuhan teman-teman tadi. Kemudian di sini juga teman-teman itu bisa memberikan pengumuman bagi teman-teman. Misalkan saya tulis harap kerjakan tugas dengan baik. Oke, langsung posting. Maka postingan sebagai administrator akan masuk di sini. Nah, ini adalah harap kerjakan tugas dengan baik. Nah, oke. Selanjutnya adalah membuat materi. Langkahnya sama ya. Langkahnya sama seperti membuat tugas seperti yang tadi. Klik judul, kemudian klik deskripsi, kemudian jika sudah langsung saja klik posting. Oke. Sangat mudah bukan? Nah, mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan memberikan komentar di bawah. Kemudian juga ini juga bisa disesuaikan ya di sini ya temanya, misalkan tema yang teman-teman suka, silakan aja dipilih di sini. Misalkan saya rubah di sini ya. Nah, ini saya rubah, kemudian pilih tema kelas, maka tema di sini akan berubah secara otomatis. Oke. Untuk menge-share kode kelasnya jangan lupa tadi di sini ya. Misalkan diklik ini ditampilkan seperti ini. Oke, ini klik saja, kemudian di-share melalui WA group yang teman-teman miliki yang ada di kelas teman-teman. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga paham ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.